Jadi agak kesusahan saya cari waktunya untuk proses pembimbingan di hari weekday. Jadi pembimbingannya di weekend. Nah, khusus untuk hari ini sebenarnya peruntukannya untuk angkatan 4 dan 9, tapi 12 dan 14 saya undang untuk nonton saja lah ya. Seperti apa persiapannya untuk angkatan 4 dan 9. Saya agendakan untuk 9 dan 12 itu di tanggal, oh bukan 16 atau 26 ya. Kita proses pembimbingannya. Nah, em, saya mau sampaikan dulu atau mengingatkan kembali ya berkaitan mengenai laporan. Please, Ami, Ami. Lombok dapat pesan. Jadi, saya mau reminder apa yang kemarin sudah saya sampaikan berkaitan dengan laporan. Jadi, hari ini saya fokus dulu ke laporan. Kalaupun nanti dalam proses penjelasan saya ada teman-teman yang kurang paham, nanti tolong disampaikan. Dan kemungkinan kan ada beberapa yang sudah selesai, ya. Ada beberapa yang kira kalau saya lihat dari proses pembimbingan atau coaching pribadinya itu di atas 70%. Jadi nanti saya mau minta tolong untuk share screen juga kalau sempat. Kalau tidak sempat nanti saya sendiri yang share screen laporannya ya. Saya izin untuk kasih lihat teman-temannya seperti apa. Nah, kalau saya lihat dari laporan yang masuk di saya yang paling banyak membuat kesalahan itu adalah di bagian lampiran. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, atau saya munculkan dulu Pantek ya, supaya teman-teman tidak bingung. Semua silakan buka Pantek, panduan teknis penyusunan. Oke, bentar ya, saya kasih lihat dulu. Jadi yang paling banyak buat kesalahan laporan itu malah di bagian lampiran. Kalau yang diisi itu tidak ada masalah. Ya, ada satu titik yang saya selalu wanti-wanti kalau di laporan hasil. Tapi saya ke, bentar ya, saya lihat dulu di bagian lampiran. Oke. Nah, yang akan saya diskusikan dengan teman-teman adalah bagian pantek yang posisinya yang ini nih. Ya, jadi ini yang paling banyak atau paling sering salah di laporannya teman-teman, yaitu ada yang berasumsi atau ada yang hasil penafsiran bimbingan terakhir mengatakan bahwa kotak-kotak ini tidak ada. Jadi saya ulang, yang tidak ada itu adalah di bagian uraian. Oke, itu yang dihapus. Jadi itu boleh menggunakan narasi atau paragraf. Tapi ya, untuk kotak yang di atas yang ini itu harus tetap ada ya. Itu harus tetap ada. Jadi judul kegiatan, nomornya ini kemarin saya baru notice tadi pagi. Banyak yang tulis kegiatan tapi tidak sebut kegiatan keberapa. Jadi yang merasa saya sudah cek laporannya, tolong cek kembali apakah Anda sudah menuliskan kegiatan satu, terus sebutkan klausulnya atau kalimatnya. Nah, ini ya, ini yang paling banyak salah. Terus yang kedua, daftar lampiran bukti kegiatan. Ini juga dibuatnya hanya ala kadarnya. Ini yang paling banyak salah. Nah, terus perlu saya ingatkan sekali lagi pada poin yang akan dinarasikan ya, yang ini. Ini kan sebenarnya kemarin saya sudah sampaikan ya. Ini ya yang kotak merah ini yang akan saya jelaskan ya. Jadi tolong diingat baik-baik yang kotak merah ini yang saya jelaskan. Saya akan ganti slide dulu. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Oke. Nah, ini kemarin saya sudah jelaskan bahwa pada uraian kegiatan teman-teman itu tolong baca yang di bagian ini. Ini, ya. Jadi
Part pertama itu adalah uraian kegiatan yang menggunakan frasa panduan perilaku. Jadi uraian kegiatan yang dijelaskan ya bukan panduan perilakunya, tapi uraian kegiatan yang menggunakan frasa panduan perilaku. Nah, banyak yang kemarin saya revisi, ya, banyak yang saya revisi itu karena dia menggunakan uraian kegiatan atau tahapan, tapi dia tidak narasikan secara detail. Dia hanya menyebutkan bahwa saya melaksanakan konsultasi dengan menggunakan nilai akuntabilitas misalkan. Tapi dia tidak jelaskan konsultasi itu seperti apa. Nah, ini yang paling banyak yang saya revisi. Terus yang kedua, ya, ini ada notis saya kan di sebelah kanan bahwa harus dinarasikan secara detail. Nah, yang berikutnya yang banyak saya temukan itu adalah dia bedakan bagiannya itu lampiran. Nah, di sini saya sudah bilang bahwa setiap narasi itu langsung sertakan buktinya. Jadi jangan dipepet turun ke bawah. Jadi dipisahkan uraian dengan bukti. Oke, bisa dibayangkan tidak? Kalau tidak bisa dibayangkan, saya kasih contoh. Tolong direspon. Bisa dipahami? Bisa, Coach. Bisa ya? Oke, kalau ada yang kurang paham, bilang. Nanti saya kasih lihat ya. Jadi sekali lagi, lampiran itu bukan ditaruh di bawah. Mana Yunus? Ada Yunus kah? Oh, enggak ada. Jadi yang merasa membuat laporannya dia pisahkan uraian sama lampiran buktinya, jangan. Makanya ada beberapa itu yang saya dapatkan, buktinya itu dia tumpuk satu halaman sehingga tidak ada narasi kegiatan. Nah, itu jangan ya. Dalam satu halaman itu sebaiknya Anda tidak menggunakan atau melampirkan bukti menutup satu halaman. Jadi saya tidak mau lihat yang itu. Jadi harusnya dalam satu halaman itu tetap ada narasi paragraf. Terus bilang, Bapak banyak nih lampiran saya. Nah, ini case-nya ada yang bertanya kemarin. Pak, lampiran saya itu untuk bukti foto itu bisa 6, belum screenshot dari aplikasi. Makanya saya katakan bahwa sisa foto-foto atau lampiran-lampiran lain itu cukup ditaruh paling belakang. Jadi lampiran terakhir baru tuh seperti itu. Ya, kalau merasa bahwa banyak. Nah, ada juga yang saya lihat dia kasih masuk foto, ya, 2 atau 4 lah foto, tapi angle-nya cuma kiri dan kanan, tidak ada perbedaannya, ya sudah cukup satu saja, tidak perlu semua segala penjuru angin dimasukkan, ya. Jadi kalau memang merasa bahwa foto pertama dengan foto kedua cuma berbeda angle, ya cukup satu saja. Tapi kalau foto pertama dengan kedua punya ciri khas yang berbeda, baru masukkan keduanya, ya. Nah, untuk dokumen, sekali lagi, untuk dokumen itu tidak perlu dengan ukuran dokumen aslinya yang dimasukkan ke dalam halaman. Jadi cukup diperkecil, perkecil saja. Makanya ada narasi. Ingat ya, yang angkatan 4 dan 14. Kalau masih ada angkatan 14 di sini, ingat angkatan 4 dan 14 Anda klasikal. Artinya berkas-berkas yang kecil-kecil tadi itu yang dibawa, itu yang digandakan. Ya, untuk 9 dan 12 tidak perlu karena Anda itu tidak klasikal, tapi dimasukkan ke Google Drive. Ya, ingat itu baik-baik. 9 dan 4 4 dan 14 itu semua file dokumen yang di lampiran itu dimasukkan di fotokopi dan dibawa nanti saat klasikal. 9 dan 12 cukup dimasukkan ke Google Drive. Jadi kalau ditanya sama penguji Anda bisa langsung buka. Ya, kalau misalkan tidak kelihatan. Nah, ini juga yang kemarin sempat saya lupa ya di bagian analisa dampak. Jadi analisa dampak itu, jadi urutannya begini ya.
uraian tahapan disertai dengan nilai-nilai, ya. Set, uh, jadi uraian tahapan disertai dua bagian. Pertama, frasa panduan perilaku dan bukti. Ya, jadi uraian itu sudah baku gigit dengan frasa beserta bukti. Nanti di part keduanya, di bagian keduanya baru Anda analisa dampak. Ingat, analisa dampak ini berbicara mengenai kalau nilai tersebut tidak dilaksanakan. Artinya, nilai-nilai menjadi target Anda dalam menganalisa dampak. Sampai di sini jelas? Oke. Nah, Mir, boleh saya kasih tunjuk laporannya, Mir? Oh, boleh. Boleh ya. Saya pinjam laporannya ya, Mir. Sorry. Saya kasih tunjuk punyanya Amir, bukan berarti Amir yang paling bagus. Iya sih, bagus. Ya, tapi maksudnya saya tujuannya itu mau kasih lihat saja supaya tidak mengawang-awang. Karena menurut saya di antara semua yang sudah kumpul, menurut saya Amir yang bisa dijadikan contoh. Ya, walaupun memang ada beberapa revisi kemarin Amir ya. Iya, Pak. Jadi saya kasih lihat dulu sama teman-teman punyanya Amir. Jadi sebentar. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Bilang kalau enggak kelihatan ya. Nah, ini punyanya Amir. Oke. Nah, ini Mir tadi kayaknya saya lupa notice di bagian ini, Mir. Oh, ini. Sorry. Ini ya. Jadi pas lihat punyanya Amir baru saya ingat bahwa ada beberapa yang saya ACC tidak menuliskan kegiatannya. Jadi tolong tulis kegiatannya nomor berapa. Nah, berikutnya ini dia lihat ya ada screenshot ya. Detail punyanya Amir itu seperti ini nih. Ya. Boleh hanya menyebutkan kata screenshot atau mengikuti punyanya Amir juga boleh. Ini mengikut kepada teman-teman cocoknya seperti apa. Nah, berikutnya ini nih uraian. Ya, uraian ini dia masukkan buktinya uraian. Ya, dia sudah mulai masuk ke setiap uraian-uraian tersebut menggunakan frasa. Nah, ingat pada frasa yang sesuai dengan rancangan, Anda cukup bold saja. Di bold. Ingat ya, frasa atau nilai yang Anda gunakan itu di bold. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa pada ujian hasil kita akan menemukan frasa tambahan yang tidak disusun pada rancangan. Nah, itu dikasih warna merah. Ya, tolong ini diingat, jangan sampai dilupa. Nah, untuk analisa dampak itu demikian juga sama ya. Di analisa dampak, nilai yang menurut Anda itu bertambah. Terus kayaknya ada punyanya Amir itu yang berturut-turut. Ini ya. Contoh, ini tadi yang saya katakan. Ketika Anda menggunakan lampiran bukti, itu tidak boleh full. Ya. Nah, ini kan dia tambahkan paragraf di sini, itu baru benar. Ya, jadi harus ada paragraf yang ada di dalam satu halaman. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Clear? Oke. Pak, izin bertanya Pak, Ya, yang In. panduan perilakunya yang punya Pak Amir ini dia tidak sebutkan nilainya Pak, cuma panduan perilaku memang. Karena kemarin kalau tidak salah diinfokan ditulis nilainya di setelah panduan perilaku di dalam kurung begitu. Oke, baik. Jadi revisi Amir ya. Oke, Baik, Pak. Amir tuliskan nilainya ya Amir ya. Makasih In.
kita jujur-jujuran. Jadi saya sekarang itu lagi handle sekitar 20 angkatan Kementerian Imigrasi. Makanya itu kayak ada yang slow respon. Sampai siapa ya kemarin tuh? Yunus ya, saya lupa siapa begitu kan. Pak, kenapa kita tidak balas? Marah. Saya tidak marah. Cuman saya tidak bisa bagi diriku. Jadi kayak saya bingung untuk ini ya. Jadi saya hanya baca betul-betul titik-titik pentingnya. Ya, tapi terima kasih In ya. Amir ya, jadi tolong. Oke. Ya, tadi tolong masukkan core-nya ya, nilainya. Oke, ada lagi In? Baik, ya. Iya Pak, kan kalau kayak saya kegiatanku itu ada saya ambil 18 titik sampel. Itu saya masukkan semua di tahapan ini gambar gambar 18-nya itu atau cukup satu saja nanti saya lampirkan di bawahnya Pak. Tunggu dulu nah, saya lihat punya Amir. Kayaknya Amir juga ada yang. Nah, ini Amir salah ini tahu sudah saya bilang kemarin. Ini kan, tolong diperbaiki toh, Amir. Oh, iya, Kak. Tunggu dulu ada kayaknya punya Amir itu yang mana itu Amir yang titik-titik juga punya tak agenda kegiatan keberapa itu? Amir atau Septian ya? Yang punya titik. Pak, ada juga. Oh, Septian. Tapi tiap kecamatan, Pak. Per kecamatan. Kalau tidak salah punya Septian itu dia perkecil ki screenshotnya In. Begitu ya Septian punyanya? Screenshotnya diperkecil, Iya, di listnya ditumpuk. saja dulu. Nah, kalau Iin mau kasih tunjuk semua, berarti cukup 2 yang ada di uraian, sisanya itu ditaruh di belakang. Oh iya Pak. Ya, Iya Pak, makasih Pak. sama-sama In. Ada lagi yang tidak bisa aktifkan kamera, bisa via chat ya, disampaikan saja. Terus apa lagi ya? Oh ini, ada lagi yang sering salah saya temukan di capaian. Sebentar ya. Ada lalu toh, saya lupa siapa. Eh, apa? Rekomendasi sama instansi dia kritik coachnya. Coachnya main terlalu sibuk. Saya lupa siapa kemarin itu ya. Tidak sempat saya bilang. Oke. Di bagian ini nih. Capaian keberhasilan. Ingat, capaian keberhasilan ini paling penting di antara semuanya. Ya, kalau lampiran-lampirannya mungkin masih ada hal-hal yang kurang. Di capaian ini paling pertama saya cari. Jadi kalau Anda kirimkan laporan ke saya, ini duluan yang saya baca. Karena saya mau lihat apakah sudah berhasil atau tidak. Dan di sini Anda sudah saya tekankan bahwa saya tidak mau hanya sekedar narasi. Itu harus betul-betul menggunakan pie chart kah, bagan kah? Karena saya mau melihat before afternya seperti apa. Ya, bukan screenshotan dari bagan Google Form-nya. Enggak, saya enggak mau. Itu harus diolah. Ya. Jadi diolah betul-betul. Ya, nah ini juga yang paling sering banyak salah selama teman-teman kirimkan laporan ke saya. Jadi kayak narasi keberhasilannya itu betul-betul harus dinarasikan. Kalau misalkan menyebutkan titik, disebut titiknya. Kalau disebutkan pom bensinnya, disebutkan pom bensinnya. Apa lagi ya? Pelaku usaha disebutkan pelaku usahanya. Ya, di bagian ini yang titik kedua yang paling banyak salah. Oke, jadi untuk laporan dua hal ini paling banyak salah. Tapi perlu saya kasih ingat lagi di bagian capaian. Ingat ya, kan itu ada bab 4 ya, bab 4 atau bab 5. Bab 4 itu kan ada yang tabel itu kan, sebelum dan sesudah. Ingat, di bagian sini tuh dinarasikan singkat saja. Ada yang kemarin bimbingan kirim ke saya itu sampai berhalam-halaman. Tidak perlu, ini cuma narasi singkat saja menyatakan keberhasilan Anda. Tidak perlu dijelaskan panjang kali lebar. Oke? Untuk laporan clear, teman-teman. Untuk 4 dan 9 khususnya. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti saya pindah ke katalog. Mana tadi itu katalog? Nah ini nih, ini tadi juga susah bilang ya.
Nah, ini katalog ya. Jadi ingat teman-teman yang tadi 9 dan 12 itu em, ada barcode di sini. Kalau 4 dan 14 mau tuliskan barcode juga boleh. Oke. Nah, sekarang tadi itu saya coba minta tolong sama ChatGPT sama Gemini untuk buatkan alur atau daftar isinya. Jadi saya sudah kasih daftar isi seperti ini untuk katalog. Saya jelaskan dulu ya. Pertama sampul, ingat ya, untuk angkatan 4 itu pengujinya Pak Kapus, kepala balai. Jadi dia itu suka sekali dengan estetika. Jadi tolong perhatikan baik-baik estetika pada sampulnya. Upayakan pakai foto yang paling tampannya Anda dan paling cantiknya di sini untuk menggambarkan seperti apa katalog Anda. Ingat e-katalog ya, jadi tidak perlu dicetak. Berikutnya itu daftar isi. Ingat daftar isi ini jangan seperti daftar isi yang ada di laporan. Jadi dibuat seperti visual yang cocok dengan katalog. Berikutnya yang sekilas instansi Anda. Jadi gambar-gambar kah atau apa yang berkaitan atau bisa menarasikan seperti apa kantor Anda. Nah, terus isu strategis, ingat ya, ini katalog, artinya jangan terlalu banyak paragrafnya. Ya, jadi saya ulang, kalau katalog itu tidak perlu banyak paragrafnya, cukup narasi singkat. Ya, belum ada sih yang kasih mengirimkan laporan. Ya, belum ada sampai sekarang untuk katalog. Tapi saya kasih tahu memang nih ya, bahwa jangan sampai katalog Anda itu persis dengan laporan. Oke, jadi katalog itu tujuannya untuk memastikan ya bahwa visual pada laporan Anda itu menarik. Walaupun di sini tertulis latar belakang, bukan latar belakang yang Anda langsung kopas pindah masuk ke dalam katalog. Cukup dipilih-pilih saja. Ya. Terus gagasan kreatifnya, karena ingat, Anda itu sudah melaksanakan, artinya gagasan kreatif itu masukkanlah foto-foto yang berkaitan dengan gagasan kreatif Anda. Ya, jadi foto-foto ketika turun, ketika sosialisasi, ketika melaksanakan gagasan-gagasan kreatif. Nah, nanti setelah itu masuklah di bukti-bukti, ya, disertai dengan nilai-nilai berakhlak. Oke, terus ada rencana tindak lanjut, refleksi pembelajaran. Jadi menurut Anda apa tantangannya, apa yang berubah dari mindset Anda dalam penerapan berakhlak, dan yang terakhir adalah profil penulis. Ini adalah susunannya, sesuai janji saya kemarin, maaf ya terlambat. Ini adalah susunannya. Nah, sekali lagi kreativitas itu tidak bisa diajarkan. Setiap orang punya kreativitas sendiri-sendiri. Saya tidak akan mengkritisi kreativitasnya, tapi yang akan saya kritisi apakah itu sudah sesuai dengan sistematika, apakah sudah sesuai dengan peruntukan e-katalog ini. Jadi sekali lagi, peruntukan laporan adalah untuk penjelasan secara rinci. Kalau e-katalog itu adalah visualnya keberhasilan gagasan Anda. Kalau video itu bertujuan untuk menyampaikan kepada halayak umum keberhasilan gagasan Anda. Ya, jadi kalau misalkan nanti disebut apakah sudah diunggah di YouTube? Sudah, karena video itu punya peruntukan berbeda dengan e-katalog. Jadi dalam video Anda cukup menyampaikan keberhasilannya, tidak perlu disebutkan kegiatan 1 sampai 5. Sampai di sini jelas untuk e-katalog? Oke, kalau jelas berarti saya mau kasih kesempatan jika ada yang mau bertanya atau mau menampilkan laporannya untuk dikoreksi. Ada? Tidak ada? Oke. Nah, ya. Nah, teman-teman semua,
Perlu saya ingatkan pula untuk angkatan 4 dan 9 kan akan masuk di tanggal 20-an ya. Tanggal berapa Septian masuk? 22 coach. 22. Ujiannya berarti sekitar 25, 26 ya? 27 coach. 27. 27 hari Senin. Terus angkatan 9, Ishak, tanggal berapa masuknya Ishak? Yang saya lihat terakhir tanggal 27 coach. Tanggal Ujiannya berapa? tanggal 27 atau 28, ujiannya tanggal 30. Tanggal 30. Oke, Ya. baik. Iya, iya. Ya, jadi 27 dan 30 itu adalah target mereka, teman-teman, ujian. Jadi masih ada sekitar 2 minggu Anda mempersiapkan proses atau perbaikan laporan beserta katalognya. Ya. Nah, pembimbingan ini adalah pembimbingan terakhir untuk tatap muka, tapi pembimbingan via Japri itu berlangsung sampai Anda masuk kampus. Saya berharap untuk angkatan 4, khususnya angkatan 4, oke, itu sebelum Anda datang ke kampus, Anda sudah ngeprint semuanya. Jadi saya tidak akan berikan pembimbingan lagi, karena nanti beda lagi konsepnya kalau kita sudah di kelas IKA. Ya. Untuk 12 dan 14, apakah ada pertanyaan? Beda? Kalau tidak ada, berarti dan selesai. Ya, pas ini sudah jam 9 juga. Oke, sebentar, tengok dulu. Saya fokus. Septian, saya izin share screen punyanya boleh? Ya coach. Oke, baik, thank you Septian. Ya, saya kasih lihat punyanya Septian dulu. Terakhir sebelum saya tutup. Nah, setelah Amir, menurut saya yang paling lengkap dan paling bagus itu punyanya Septian. Ya. Saat rancangan juga punyanya Septian ini sempat dikasih nilai lebih lah sama kampus. Ya, sama penguji. Oh iya, ada lagi. Untung saya lupa. Untung saya ingat. Di bagian ini nih. Ini. Nah, kalau Anda sudah nambah nilai di uraian, berarti Anda harus juga menambahkan di tabel aktualisasi. Ya, itu ingat. Ya, di tabel aktualisasi yang waktu dirancangan kan Anda disuruh untuk menambah. Jadi tambahkan. Setelah itu, yang ini. Kemarin kita sudah sepakat ketika Anda menambahkan, maka tabel NND-nya juga bertambah. Ya, jadi ada before, sebelum dan sesudah, yang mana yang bertambah. Oke, sudah. Nah, berikutnya, nah ini nih yang tadi saya bilang. Jangan sampai Anda buatnya full lebih dari 1 halaman. Ya, dibuat singkat saja. Terus, nah, ini nih. Ini. Nah, ini nih, diolahnya seperti ini. Pie chart-nya dan diberikan narasi. Ya. Jadi semua yang berada di bab terakhir, bab kesimpulan, saya berharap itu ada pie chart kah atau ada kotak, ya, grafik yang bisa menggambarkan keberhasilan Anda. Ada. Sebentar. Oke, lanjut ya.
Ini rekomendasi, kalau ini tidak ada masalah, saya tidak pernah temukan permasalahan. Ya, ini punyanya Septian, dia buatnya seperti ini. Nah, ini berarti tadi punyanya Septian nih yang saya ingat. Belum tulis kegiatannya nomor berapa Septian ya? Ini ditulis kegiatan berapa? Ya, Coach. Oke. Nah, berarti oke, ini kayak gini tadi kan maksudnya kayak gini nih. Ya. Oke. Baik. Tolong diperhatikan ya. Saya enggak kasih lihat. Nah, ini ditumpuk turun ke bawah ya. Ada beberapa yang saya temukan, saya lupa punyanya Nuni atau siapa. Dia itu foto, dia tumpuk dua. Begini, berderet. Jangan, itu disusunnya turun ke bawah. Ya. Disusun turun ke bawah dan diberikan caption. Ya. Nah, ini tadi Nuni. Ini Nuni sama siapa ya tadi yang tanya untuk lampiran? Di screenshot singkat kecil begini saja. Karena nanti kan mau dilampirkan lagi. Nah, jadi diperkecil saja bentuknya. Tidak perlu langsung satu halaman. Ya. Oke. Nah, ini ya, ini lihat punyanya Septian, dia punya paragraf. Kenapa harus ada paragraf? Karena akan ada pengkaburan kalimat jika dalam satu halaman itu semua foto. Ya, makanya harus tetap ada paragrafnya di dalam. Terus saya kasih lihat dia punyanya Septian yang titik. Waalaikumsalam. Masih Kionti. Nah, ini aplikasi, ada lagi kayaknya di bawah. Mana yang titik, Septian? Oh, Ada ini. di bawah, Coach. Ini ya? Di bawah lagi. Bukan, ada lagi di bawah. Ah, ini ya? Ini ya, Ya, Septian? ya, Ah, bisa itu, Coach. Ada juga tabelnya di bawah. ini. Yang, ya, itu Ah, jadi sampelnya. ini tolong diperbaiki ya, Septian. Pastikan ini itu tetap ada paragrafnya di dalam. Ya. Baik, Coach. Nah, jadi tetap ada narasinya di dalam. Nah, ini dia screenshotan keseluruhannya dulu. Kalau misalkan itu mau banyak untuk kan kemarin itu sama penguji dia minta detailnya tuh Nah, lampirkan ke belakang supaya kelihatan, ya. Ini ya. Ada lagi yang mau dilihat? Ada laporannya Septian? Ini juga. Oh, ini juga. Izin, Coach, itu outputnya. Apakah tetap dikasih penjelasan? Kenapa Septian? Sorry. Jadi kan itu di lampiran Coach saya lampirkan itu ada kelengkapan, kemudian ada juga Hmm. outputnya. Nah, di output itu biasa Coach langsung di saya masuk semua anunya, gambarnya. Di Oh, berarti ini yang paling belakang. bukan Coach, maksudnya dia output hasil hasil dari eh, proses kegiatan itu Coach. Apakah perlu juga dinarasikan? Kayak misalnya ini kan peta per kecamatan. Misalnya kecamatan ini, kecamatan A itu ada bangunan ini, tapi kan di tabel itu sudah ada legendanya. Oke. Oh, ini dia narasi terakhir ya? Iya, betul Bukan, Coach. output terakhir ya. Oh Iya, iya, boleh. iya. Betul betul. Begini tadi yang saya maksud ya. Jadi kalau sudah uraian, analisa dampak, terus kalau merasa bahwa perlu mendetailkan bukti-bukti lainnya, ditaruh di belakang. Ini yang saya maksud, ditaruh di belakang. Oke? Jadi untuk bukti-bukti lain, bukti yang ada di narasi itu tidak boleh mengaburkan paragraf. Ya. Sedangkan setelah analisa dampak, taruhlah yang tadi ingin bertanya. Bapak kalau masih banyak, bukti-bukti saya ditaruhnya nanti dengan kalimat dokumentasi output hasil kegiatan. Jadi dikasih lihat semua. Begitu ya. Salam. Oke? In? Bagaimana In? Ya, mudah-mudahan bisa tergambarkan. Iya, Pak. Iya, ada mikodong dokter Ainun lagi jaga pol. Dokter-dokter lainnya enggak ada, dia. Terlambat Kak kasih tahu 12.14. Sorry, kulupai.
Oh, ada gitu Dokter Astrid. Itu tadi pagi tuh coach bilang. Iya, sorry. Sorry. Lupa. Begitulah kalau coachnya artis ya. Aduh, aku lupai. Oke, jelas, gengs? Ada lagi yang mau kasih lihat? Ini kebetulan tugasnya Septian sudah selesai, ya. Hasil akhirnya sudah selesai. Sisa katalog kayaknya ya. Septian untuk video sudah? Belum? Belum coach. Oh, belum. Ya, Ada yang sudah tapi selesai? ada sudah diambil beberapa. Nah, oke. Baik. Perlu disampaikan tidak sistematikanya? Tidak perlu ya? Sudah ditahu gitu? Sekreatif mungkin lah. Bagus mungkin kalau ada kayak titik-titiknya coach. Kayak tadi bilang apa-apa yang harus ada di Oh, dalam oke. begitu. Tunggu, pasti Supaya lihat dulu nah. ya, Kayaknya kemarin sudah aku sampaikan, tapi aku ulang nah, karena memang kalau dikerja baru itu akhirnya, oh iya, saya harusnya dapat ini ya, dapat titik-titik itu. Nah, ini kemarin kayaknya saya sudah buat. Sudah saya kasih tunjuk. Jadi nanti di video itu sebenarnya ada 3 titik. Titik perkenalan, opening. Jadi Anda yang muncul langsung. Nah, setelah itu nanti di bagian isi, sisa perlihatkan seperti apa keberhasilan gagasan. Ingat ya, keberhasilan gagasan. Artinya, Anda tidak perlu tunjukkan kegiatan 1, 2, 3, 4. Tapi kasih lihat nih, Septian itu berhasil kasih masuk berapa. Kasih lihat bahwa prosesnya mulai dari ini ke sini nih. Oh, ternyata dari aplikasinya seperti ini. Nah, nanti Septian ya semua yang menggunakan aplikasi harusnya di video itu memperlihatkan recording aplikasinya masuk kayak bagaimana begitu. Kayak pengen juga kemarin dikasih masuk. Kalau yang dokter-dokter harusnya bagaimana dia lakukan edukasi itu kelihatan di videonya. Ya, jadi itu lebih banyak. Terus ada closing, muncul lagi Anda. Jadi langsung bicara seperti apa kesimpulan gagasan Anda. Gitu. Nah, saya coba cari-cari nanti Septiannya, contohnya bimbingan saya di tahun-tahun sebelumnya. Tapi nanti saya coba cari tahu. Saya dulu tuh rajin sekali unggah langsung ke YouTube. Jadi kayak kalau ada bimbinganku tuh tinggal saya kasih lihat. Tapi ya saya sudah tidak lagi aktif ya. Nanti saya coba masukkan. Karena saya upayakan selalu itu minta laporannya teman-teman. Jadi saya minta izin sama teman-teman untuk laporan, video, itu saya pakai untuk pembelajaran angkatan-angkatan selanjutnya. Nah, ada lagi pertanyaan, Septian? Clear? Untuk video atau kurang jelas? ya coach, jelas sih coach. Aman ya? Ya. Oke. Yang lain? Dokter Rahma? Aman? Aman, coach. Aman ya. Irda? Aman, coach. Aman ya. Tidak ada kuliah masuk-masuk laporanmu, Mirda. Orang masuk. Banyak ternyata yang perlu ku revisi, coach. Pasti langsung sadar Apalagi dirimu toh. Amir. Makanya toh Mirda kayak Septian ini sama Amir kita tahu dikirim per halaman coy. Dikirim coach koreksi dulu nih coach. Kalau aman minta baru dia kerja yang lain kan. Kayak gitu dia. Cuman kayak 3 hari 24 jam saya balas ya. Cuman 1 kali saya balas dalam 3 hari. Ya dimaklumi saja ya. Oke, mana Nuni? Ada sih Nuni kah? Nuni ada coba ada sih Frida Syahruni. Mudah-mudahan tidak ngerti. Enggak. Dini aman ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang dipahami sekali lagi teman-teman, enggak perlu tunggu laporannya selesai ya. Jadi mau per halaman, 2 halaman kirim saja. Enggak apa-apa. Karena kalau Anda tunggu selesai, nanti masuk kampus atau mau ujian baru kirim pasti. Dikirim saja ya, mau dia selesai berapa bodo amat ya, kirim saja karena pasti saya balas walaupun agak lambat ya, tapi kan minimal ada feedback. Sudah overthinking banyak salah, tidak usah saya kirim, tidak selesai laporannya ya kan, kirim saja ya. Tapi kan sudah ada contoh tadi toh, sudah saya kirimkan tadi contoh
harusnya teman-teman sudah ada bayangan. Nah, kemarin ini Septian sama Amir ya mau minta selalu contohnya, belum ada contohnya. Ya, belum ada contohnya realnya karena biasanya itu Pantek setiap tahun berubah. Kalau saya kasih punya saya bimbingan yang sebelumnya, kasihan teman-teman dapatnya banyak kesalahan-kesalahan. Oke? Mungkin coach Ya. ada kemarin juga itu, nggak tahu dari kelompok lain, katanya itu di yang bab 1 sampai 3 itu APKL nggak dicantumkan lagi, itu bagaimana? Respon. Dicantumkan. Tetap. Oh ya, ya Di masih jadi. Pantek kan dicantumkan atau saya yang salah? Coba aku tengok dulu. Di Pantek ada enggak? Biar nih coach begitu mau. Begitu mau. Biarkan coach-coach yang lain mengikuti coachnya ya. Kalau saya sih sebenarnya harus. Iya, itu nih coach bilang masa hilang Masa mau dihapus? prosesnya itu, proses Iya. pemilihannya. Kalau saya sih tetap, walaupun di Pantek tidak ada, tapi menurut saya itu harusnya ada. Ada, ini saya buka Pantek ada. Titik kanan-kanain. Ada. Di Pantek ada, Iya. tapi mungkin Iya, dia coach. kalimatnya berbeda. Iya. Ya, nah, mungkin coachnya belum kasih narasi. Ya. Oke, ada lagi? Tanya memang nih. Ya. Nggak ada? Oh, ada di Dokter Nanang. Alhamdulillah. Coach. Iya, Din. Kenapa, Din? Saya izin tidak nyalakan ini Nggak apa. Aman. di rumah sakit soalnya dokter. Iya. Ini. Dapat. Iya, astaga, kau yang sakit. Iya, sakit. Astaga Dini, dunia Dini jangan overthinking kena laporan. Kenapa bisa kau sakit? Astaga kodok. Kenapa Din? Jangan diaktifkan deh. Aman. Itu coach, tadi saya terlambat masuk. Itu apa tadi sempat saya dengar yang tidak pakai tabel itu coach? Oh, Nadine. Saya lihat Pantek. Jadi di Pantek itu Din. Saya lihat dulu. Di Pantek itu kan untuk lampiran dia kotak-kotak seperti ini, Din. Nah, kesepakatan kita kemarin yang kotak uraian itu dihapus. Jadi bukan kotak, tapi dia paragraf, narasi, Din. Tapi khusus untuk kotak yang di atas, Din, yang ini, yang saya kasih merah, judul, tanggal, daftar, itu harus berbentuk kotak. Kayak gitu, Din. Ini tadi yang saya bilang, Din. Oke. Nanti ada di recordnya, kasih masuk nanti di ini ya. Iya. Din, cepat ku sembuh, Din. Insya Allah penggugur dosa ya. Baru masuk kemarin, coach. Oh, baru masuk kemarin. Sore lagi. Ya, kalau hitungan BPJS besok baru boleh pulang. Itu pun kalau ada dokternya. Hari libur lagi, coach, besok. Senin baru ada dokter, aduh. Sakit apa, Din? Demam. Oh, demam. Apa itu demam? Kurang minum air berarti kamu, Din. Kalau demam itu orang memang air. Kayaknya sih, coach. Kalau dunia gini semua, Din, ya. Laporan selesai tidak selesai kumpul, ya. Tapi sempat diturun, Din. Sempat diturun. Apa itu? Sempat diturunkan. Coach. Sosialisasi. Iya. Kemarin sebenarnya, coach. Makanya saya tunggu itu dulu baru masuk rumah sakit. Ternyata bapaknya telepon saya, dia bilang ada peternak yang tidak bisa, soalnya masih ada kerja. Jadi kita pending dulu. Mungkin hari berikutnya. Begitu. Jadi sudah pas dia kasih kabar saya masuk rumah sakit sudah, coach. Kodo. Cepat sembuh, Nadine. Oke, coach. Iya, oke. Ada lagi, gengs-gengsku, sebelum kita akhiri? Tidak ada, Mi? Tidak ada, Mi. Jangan jatuh dipaksa kalau tidak ada pertanyaan. Ya. Izin, Pak. Ya, kenapa? Izin, Pak, apakah rekaman kali ini akan dibagikan juga? Soalnya saya baru masuk, Pak, terlambat. Baru buka handphone, Pak. Sorry, Ais. Saya lupai kabar tadi malam, Ais. Ada, Ji. Nanti saya kirim, Pak. ya. Siap, terima kasih, Pak. Ya. Untuk angkatan 12-14 kita jadwalkan kalau bukan 16-26 kita ketemu, ya. Oke, untuk hari ini cuma ngintip-ngintip saja. Cuman tadi ngintip-ngintipnya lumayan vulgar karena laporan saya kasih lihat. Ya. Oke, ada lagi sebelum tutup?
Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, sekali lagi teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktu di weekend ini. Perlu saya sampaikan ke teman-teman semua, khususnya angkatan 4 dan 9, waktu Anda semakin dekat, ya. Jadi tolong laporannya dikerja, ya. Jangan tidak dikerja. Jangan menunggu laporannya selesai baru mau konsultasi. Kalau teman-teman lihat di angkatan 4 dan 9 itu sebenarnya biar cuma 1 halaman, 2 halaman dia kirim, ya. Pasti itu langsung saya koreksi. Dan sebenarnya lebih enak saya koreksi kalau cuma 1-2 halaman. Kenapa? Karena saya lebih langsung gampang membaca, baca cepatnya lebih enak, kan? Jadi tidak ada yang terlewat. Terus berikutnya ingat, ketika Anda ujian yang akan dimunculkan paling pertama itu adalah video, katalog, sama PPT. Tapi saat nanti mau mengambil ijazah, ya, ketika Anda minta tanda tangan berita acara, laporanlah yang menjadi kuncinya. Ya, jadi secara tidak langsung cicil. Oke. Nah, teman-teman semua, untuk pembimbingan hari ini sudah selesai untuk 4 dan 9. Tidak ada lagi tatap muka via Zoom, kecuali Anda bisa atau diperkenankan untuk bimbingan via Japri. Kalaupun nantinya dalam proses saya membimbing kayaknya susah kalau tidak lewat Zoom, nanti saya agendakan lagi. Tapi secara jadwal saya hanya akan memberikan 1 kali pembimbingan untuk 4 dan 9, ya, untuk hari ini. Sedangkan 12 dan 14 nantinya kalau bukan tanggal 16 atau tanggal 20-an kita pembimbingan. Oke, saya tutup hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.